Sempat melakukan protes karena sidang dilakukan virtual, akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa Rizik Syihab untuk menjalani sidang secara tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun sidang pembacaan eksepsi Rizik Syihab hari ini diwarnai insiden kericuan para pendukung Rizik Syihab. Lalu apakah Majelis Hakim perlu mengkaji dan mempertimbangkan kembali mekanisme persidangan? Kita akan berbincang dengan Imam Ansori Soleh, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam, Pak Imam. Kemudian sudah bergabung juga Pak Sugito Atmo Prawiro, Ketua Tim Bantuan Hukum Rizik Syihab. Selamat malam Pak Sugito. Selamat malam. Kemudian juga sudah bergabung Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti yang juga mantan hakim, pernah menjabat posisi hakim. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya Pak Imam terlebih dahulu karena beberapa hari lalu sempat memberikan perspektif pandangan mengenai persidangan yang dilakukan secara virtual, tapi kemudian hari ini kita melihat persidangan yang dilakukan secara tatap muka. Tanggapan Anda? Ya, saya kira hakim itu kan perlu menyelesaikan persidangannya dengan cepat ya, dengan biaya murah dan juga ini. Sehingga kemarin waktu awal dia masih ragu apakah dilakukan dengan tatap muka, karena itu dia mengambil opsi ini yang virtual ya atau online ya. Saya kira setelah itu ternyata banyak protes dan juga selain itu dicoba dengan yang virtual yang dalam seperti sekarang ini. Ternyata tadi saya lihat juga ada masalah dengan kerumunan yang artinya dijadikan akan bisa diselesaikan, ada kerumunan, ternyata ada juga. Jadi ya terserah hakim karena di situ di Perma nomor 420 Pak Asep saya itu memang ada dua kemungkinan bisa tatap muka, tapi karena kondisi COVID ini, ini bisa dilakukan dengan online dengan virtual. Jadi ini nanti saya kira hakim akan mengevaluasi. Mudah-mudahan juga ditemukan yang terbaik lah ini agar juga bagaimana hak-hak terdakwa juga bagus, bisa terakomodir dengan baik, hakimnya juga tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persidangan ini. Gitu. Oke, saya ke Pak Gito. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya Pak Gito? Kita tahu tim kuasa hukum kan sudah menjamin bahwa persidangan akan berjalan dengan lancar, tidak akan ada kerumunan, tapi jaminan itu tidak terlihat di lapangan hari ini. Mbak, jadi begini Mbak, jaminan yang terkait dengan keamanan, jaminan terkait dengan ketertiban, jaminan terkait bahwa apa yang dilakukan dalam proses persidangan itu adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Maksud kami itu adalah di ruang persidangan, di lingkungan pengadilan, karena itu dijaga ketat. Kalau misalnya menyangkut mengenai masalah yang di luar, tentunya itu sudah menjadi kewajiban dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan, dan tentunya dari Satgas COVID untuk bisa membantu itu. Jadi tinggal mendisiplinkan. Tapi kalau misalnya sidang karena ada insiden kecil tadi di luar terus dikembalikan ke online, tentunya kami akan keberatan. Karena di dalam persidangan di proses sidang yang tadi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, kita tahu memang menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas dari pihak kepolisian, tapi secara moral apakah ada tanggung jawab dari tim ataupun dari kuasa hukum atau dari pihak Rizik Syihab untuk menghimbau kepada pendukung untuk tidak hadir ke PN Jakarta Timur? Jadi kemarin Habib Rizik pada waktu sidang online yang hari kemarin lah, beberapa hari yang lalu itu sudah menyampaikan himbauan bahwa Habib Rizik tidak menganjurkan juga tidak melarang. Itu karena ini kan hak setiap warga negara. Jadi kalau untuk yang di dalam pengadilan dan di dalam ruang persidangan tentunya kita harus mentaati secara ketat karena itu bagian dari kewajiban kita selaku penasihat hukum dan Habib Rizik selaku terdakwa. Tidak menganjurkan dan tidak melarang. Dengan kondisi pandemi menurut Anda cukup dengan tidak menganjurkan dan tidak melarang? Tapi himbauan yang disampaikan oleh Habib Rizik, kalau misalnya ada yang mau datang, hadir itu kan hak dari masing-masing warga negara, harus disiplin mentaati protokol kesehatan. Itu yang selalu disampaikan. Tidak boleh melakukan kericuan dan tetap harus sesuai dengan 3M yang harus dilaksanakan secara baik. Oke, baik. Kang Asep, ada tanggapannya? Ya, pertama bahwa hakim itu asasnya ada imparsial, independen, ya, tidak memihak dan dia bebas.
Nah, dalam peradilan kenal ajas tadi kata oleh Pak Imam, sederhana, mudah, biaya ringan, dan cepat. Ada juga ajas audi et altram partem, mendengar kedua belah pihak. Ketika hakim pertama menentukan sidang secara online dan ada masukan dari pihak terdakwa dan penasihat hukum supaya online, hakim membuat penetapan. Menurut Perma nomor 4 tadi, ya, dapat. Jadi bisa online, bisa offline. Nah, tapi kan itu ada klausul-klausul kalau offline ternyata ada masalah, bisa ditinjau kembali, ya. Nah, sekarang faktanya bahwa tadi Pak Sugito mengatakan bahwa dalam sih tanggung jawab bahwa itu tanggung jawab penasihat hukum menjamin. Tapi kalau di luar tanggung jawab keamanan. Saya pikir kalau lihat fakta sekarang, yang tahu keamanan kan pihak kepolisian. Nah, ketika pihak kepolisian ketahui situasi misalkan tidak terkendali, membahayakan, nah mungkin masukan ke majelis. Walaupun majelis imparsial independen, tapi masukan keamanan mungkin ini berbahaya, ya saya pikir bisa berubah lagi ke online. Nah, tapi itu saya kira hakim tetap mempunyai kewenangan imparsial, independen, bebas. Berarti hakim yang menentukan jalannya persidangan. Online, offline, ya kayak kita belanja aja lah. Sekarang online bisa, sama-sama lah. Nanti kan masukan keamanan di luar tadi, yang tahu kan pihak kepolisian. Dan kepolisian mungkin beri masukan. Kalau dikhawatirkan kerumunan akan membahayakan lagi situasi COVID, nah mungkin mendengar dari pihak kepolisian nanti majelis apakah akan berubah atau tidak. Gitu kan. Karena klausul penetapan perubahan dari online ke offline juga ada klausul itu. Kalau melihat kondisi hari ini pertimbangannya jika Kang Asep di dalam posisi hakim misalnya begitu, melihat kondisi hari ini sebaiknya dilakukan seperti apa? Meninjau kembalikah atau memberikan kesempatan nanti dilakukan sidang secara tatap muka lagi karena sudah mengetahui bagaimana kemudian mengendalikan massa? Ya, kan prinsipnya sidang offline, sidang online, yang penting hak-hak kedua belah pihak, baik terdakwa atau penasihat hukum dan atau JPU tidak kehilangan. Ketika jaksa mengadakan dakwaan, dia mengajarkan eksepsi sampai nanti penyangkalan, hadirkan saksi, pembelaan sampai tuntutan, itu tidak kehilangan. Dua-duanya yang penting itu ada tersampaikan. Nah, kalau situasi sekarang kerumunannya begitu banyak dan sekali lagi yang tahu adalah keamanan, menilai bahwa itu kerumunan itu bisa membahayakan. Saya pikir hakim harus meninjau lagi karena di penetapannya ada gitu, kan, bahwa ada klausul kalau tidak akan ditinjau kembali itu exception-nya. Jadi kalau misalkan nanti faktanya di luar tidak terkendali, pikir tidak bisa. Ya, hakim harus berani mengambil sikap ya. Saya kira tadi hakim kan imparsial, independen tadi, majelisnya silakan untuk musyawarah. Kan mendengar masukan dari penasihat hukum maupun JPU. Hakim harus berani. Tadi rekan kami menginformasikan bahwa pihak polisian nanti akan mengeluarkan rekomendasi Polres Jakarta Timur kepada pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi juga menunggu permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya dari Majelis Hakim. Inisiatif yang mana duluan seharusnya, Kang Asep? Ya, gini, kalau hakim mimpin di dalam persidangan. Nah, kalau ketika persidangan terganggu, ya kan yang tahu itu setiap luar kan keamanan kepolisian. Jadi kan hakim kan melihat, dia memang melihat situasi dalam persidangan, misalkan dikendalikan di persidangan. Dia ada jaminan dari Pak Sugito bahwa di ruangan bisa dikendalikan semua. Tapi kan kita juga pernah perkejadian bagaimana pengunjung dari luar bisa mempengaruhi ke dalam. Nah, kalau ke dalam tidak terkendali kan yang menjaga kan bukan aparat pengadilan, tapi aparat kepolisian yang tahu. Nah, kalau aparat kepolisian udah hands up, nah itu kan lebih berbahaya karena tetap tanggung jawab keamanan itu bukan pada pengadilan, tapi tanggung jawab pada kepolisian. Nah, ketika kepolisian menyatakan kami mengetahui situasinya tidak terkendali, tanda petik ya, tidak terkendali, kerumunan ini membahayakan persidangan, majelis harus mendengar. Terlepas majelis tadi bebas ya, imparsial, independen, tapi kan situasi keamanan yang tahu kepolisian. Jaminan itu bisa diberikan Pak Sugito? Jaminannya bagaimana, Mbak? Kalau jaminan yang terkait dengan persidangan yang sudah kita sampaikan tadi, dan di pengadilan dan di dalam ruang persidangan kan sudah disampaikan. Tapi kalau yang menyangkut dengan masalah di luar persidangan, di luar pengadilan, tadi kan tetap ada kericuan kecil. Sebenarnya perlu diketahui bahwa massa yang datang pada waktu itu tidak terlalu banyak. Dan kenapa tiba-tiba menjadi kericuan yang menjadi heboh? Karena saya sendiri tidak melihatnya secara langsung, tapi saya mendapatkan informasi semacam itu. Jadi begini, kalau misalnya ada mereka tidak disiplin dalam protokol kesehatan atau melakukan kericuan, sebaiknya polisi mengambil sikap cepat. Kalau misalnya perspektif tidak bisa, ya silakan lah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Silakan kalau misalnya memang mau diproses. Tapi khusus untuk persidangan offline yang sekarang dijalankan untuk terdakwa Habib Rizik Syihab, kami memang menginginkan sekali. Karena ini apa? Bahwa protokol kesehatan, tapi efeknya luar biasa. Beliau ditangkap, beliau ditahan, sampai ada 6 laskar yang meninggal. Jadi pembelaan secara langsung itu lebih mudah dan lebih komunikatif dengan
jaksa, dengan hakim maupun dengan pengacara. Tapi kalau online, kemarin di sidang pertama sempat terjadi masalah dengan sound, dan kita juga tidak mendengar dari apa yang disampaikan oleh terdakwa di Barreskrim. Untuk itu kami terkait dengan sidang offline tetap bisa dijalankan. Sedangkan untuk keamanan yang ada di luar, kalau misalnya memang perlu dilakukan hal-hal yang tidak hanum, silakan saja kalau memang mereka melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di luar persidangan. Berarti opsi pertimbangan kembali itu dicoret dengan tim bantuan hukum, tidak ingin ada persidangan secara virtual, untuk selanjutnya hanya tatap muka saja. Ya, kami tetap menginginkan sidang offline, tatap muka langsung. Oke, baik. Pak Imam melihat posisi hakim saat ini tampaknya memang cukup sulit, ada beberapa pertimbangan. Bagaimana memastikan posisi dari hakim ini tadi seperti disampaikan Kang Asep, bisa independen, bisa tegak, begitu tidak terpengaruh dengan tarik sana, tarik sini? Jadi kan harus dilihat tadi, hakim di dalam itu merasa seperti apa. Tadi katakan Pak Gito bahwa nggak ada gangguan yang berarti, tapi kalau hakim sudah merasa seperti itu, ya tinggal dia berkomunikasi dengan kepolisian, misalnya jarak antara gedung pengadilan dengan pihak yang berkerumun di rumah, di luar tuh seperti apa, berapa meter boleh mendekat. Jadi nggak boleh, jangan sampai terganggu, karena sidang butuh ketenangan, butuh semua bisa berbicara dengan baik dan sebagainya. Jadi itu memang hakim yang akan merasakan. Kalau memang tadi dianggap sangat mengganggu, ya silakan dengan online, online. Tapi kalau merasa tadi sudah aman, ya ini walaupun Pak Gito mengendaki offline, ya saya kira itu dari sisi pengacara masuk akal juga, karena pembelaannya biar lebih langsung sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa itu nanti hakim yang punya kewenangan, karena di situ dia bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran sidang, dan dia dibatasi juga, dia jangan sampai sidang berlarut-larut, nanti kalau masa penahanan habis ya bisa bebas tanpa ada vonisnya. Jadi saya kira itu harus diperhitungkan. Jadi polisi juga harus kerja keras, dan tetap juga dalam hal di luar, walaupun itu tidak mengganggu kerumunan, juga ada aturan sendiri, karena ini berkaitan dengan masa pandemi ini ya, bagaimana prokesnya dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang terpisah, tapi dalam hal ini dari satu juga, jadi saling terkait gitu. Jadi koordinasi yang baik, termasuk dengan para kuasa hukum dan analis hukum, agar bagaimana, dan Pak Rizik juga meyakinkan kepada para pendukungnya untuk tidak perlu berbondong-bondong kan. Hakim nanti juga bisa menentukan berapa yang bisa masuk ke persidangan, jumlah pengunjungnya berapa, jumlah penasihat hukumnya berapa, sehingga sidangnya bisa lebih enak, lebih nyaman gitu. Tadi Pak Sugito sudah mengatakan bahwa tidak menganjurkan, tapi juga tidak melarang, Pak Imam, bagi para pendukung untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya kalau saya dalam kondisi begini, ya sebaiknya membantu nih ya. Kita kan punya tanggung jawab bersama-sama dalam ini mengatasi ini ya, COVID ini, sehingga sebaiknya juga ikut membantu untuk bagaimana agar menjaga situasi di luar, agar jumlah yang nggak ada gunanya juga beramai-ramai di depan. Yang persidangan di dalam itu sudah ada wakil dari pengunjungnya, sudah ada pendukungnya, wakil ada kuasa hukumnya. Percayalah pada pengadilan dan juga kemampuan para penasihat hukum dengan Pak Rizik Sihab sendiri gitu, mestinya begitu. Kan Perma dikeluarkan memang untuk mengantisipasi hal seperti ini kan, menimbulkan kerumunan pada saat kondisi pandemi. Jika fakta kemudian di lapangan seperti ini, berarti mudah saja bagi hakim untuk memberikan putusan untuk mekanisme persidangan. Iya, makanya ya harus sebijak mungkin, artinya kita harapkan hakim objektif lah. Apa yang digambarkan Pak Gito tadi, dan yang merasakan hakim, kebetulan saya Pak Asep, mungkin Pak Gito hanya di dalam, Pak Asep apalagi nggak, saya juga nggak lihat. Jadi seperti apa, jadi kita serahkan pada hakim, dan tentu nanti kalaupun mengambil kebijakan untuk online, ya mestinya dimaklumi kalau misalnya, atau jalan tengahnya dicoba sekali lagi. Nah, kalau ini lebih tertib, ya udah jalan terus offline. Tapi kalau sidang berikutnya ternyata sama atau lebih parah, ya udah, itu saya kira hakim sangat berhak untuk mengambil keputusan untuk
online saja begitu, Pak. Oke, baik. Apa catatan lain dari persidangan? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Kami akan kembali tetap di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Sugito, tidak hanya hangat di luar persidangan, tapi sebelum persidangan juga tim kuasa hukum sempat terlibat diskusi ya, ataupun apa, saya tidak tahu, dibatasi untuk masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa yang terjadi saat itu? Jadi begini, tadi kan kebetulan saya datang lebih pagi. Oke. Kebetulan saya itu kan waktu FPI masih berdiri, saya Ketua Bantuan Hukum FPI. Untuk surat kuasa itu kan bentuknya acak. Jadi kami minta supaya kami yang menentukan yang bisa masuk untuk di dalam persidangan. Itu hanya diperbolehkan 12 orang. Tiba-tiba dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengumumkan sendiri. Dan yang diumumkan atau yang dipanggil untuk sidang dari lawyer itu yang tidak hadir. Bahkan yang tidak memegang berkas, ini yang kami keberatan. Dan polisi tidak mau tahu, padahal kami menyampaikan, tolong kami yang menentukan siapa yang boleh masuk. Bahkan untuk bisa berkomunikasi dengan bagian humas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur susah sekali. Jadi padahal pada waktu itu masa tidak terlalu banyak. Saya hanya minta tolong, saya yang memilih, saya yang menentukan. Tapi mereka tidak mau tahu, akhirnya terjadi kericuhan. Karena apa? Tim lawyer lain yang di belakang yang cukup banyak juga ikut jadi emosional. Tapi itu hanya sebentar. Karena kan kita berdialog dengan pihak keamanan dan berdialog dengan humas PN Jakarta Timur. Tapi akhirnya sudah bisa terselesaikan. Apa catatannya? Mengapa kemudian ada miskomunikasi sehingga ada daftar nama yang salah? Jadi sebenarnya tidak salah. Itu kan tim pengacara cukup banyak. Cuma mereka dari pihak pengadilan itu membaca berdasarkan urutan. Padahal kami itu kan sudah menentukan bahwa ini ada koordinator, ini ada penulis, dan ini ada beberapa orang yang diperbolehkan masuk karena hal-hal yang terkait dengan dokumen itu ada di tangan yang bersangkutan. Nah akhirnya setelah saya masuk, setelah saya dipanggil, baru saya berdiskusi dengan Humas, kan kamilah yang menentukan siapa yang boleh masuk untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti tadi di dalam persidangan juga kami komplain terhadap ketua majelis, kenapa media tidak diperbolehkan masuk. Jadi hanya di luar semuanya. Dan pada waktu sidang online itu kan live streaming. Jadi orang yang mencintai Habib Rizik atau yang bersimpati terhadap Habib Rizik kan bisa melihat langsung. Dan tadi sudah saya sampaikan ke ketua majelis, untuk sidang berikutnya ada perwakilan media resmi untuk bisa meliput. Jadi itu mungkin juga bisa membantu mengurangi masa yang hadir kalau misalnya bisa dilihat langsung oleh para pendukungnya. Tapi Majelis Hakim menyampaikan bahwa nanti tolong berhubungan dengan Humas. Padahal yang terkait dengan persidangan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab Majelis Hakim. Jadi Anda merasa dirugikan karena akses bagi masyarakat tidak terbuka luas, berbeda dengan sidang virtual? Betul, betul. Oke, balik lagi ke Kang Asep, ini kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Majelis Hakim. Kita juga dari media juga melihat ada perbedaan yang cukup signifikan untuk akses bagi media. Bagaimana Kang Asep melihat ini? Ya, yang pertama tentang kuasa, memang pada prinsipnya si prinsipal, terdakwa atau pihak apapun boleh memberikan kuasa kepada siapapun. Panjang dia memang memberikan kuasa. Cuman kalau kuasa banyak, saya kira memang tadi betul Pak Sugito harus tunjuk siapa koordinatornya, siapa juru bicaranya. Jangan nanti banyak karena memang tempat kursinya terbatas. Soalnya memang sidangnya di Stadion Senayan. Dan itu harus jelas di awal ya, tidak bisa di hari H baru perubahan. Ya enggak, dasarnya surat kuasa. Surat kuasa. Terdakwa memberikan kuasa kepada siapa saja, 1 sampai 1000 boleh saja gitu kan. Tapi kan 1 sampai 1000 tidak semua 1000 bisa ngomong gitu kan. Harus ada tetap berbicaranya, ada pembatasan. Kalau tempat duduknya ruang sidang juga terbatas gitu kan. Itu memang ada kecualian. Walaupun pada dasarnya pemberian kuasa kepada siapa saja boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tentang pemberitaan oleh media massa, memang perlu dipahami, sekarang kan Mahkamah Agung membuat aturan ya perma bahwa memang peliputan media massa dalam hal tertentu diserahkan kepada ketua majelis. Dan memang juga sesuai dengan pasal 14 ASICR ya, persidangan-persidangan tertentu memang ada pembatasan. Nah, itu memang aturannya itu. Tapi sekali lagi, yang menentukan adalah ketua majelis, tapi dasar hukumnya ada. Karena dari mulai kita meratifikasi ASICR pasal 14 ya, hak konvensional, hak sipil itu ada. Sekali lagi bagaimana persidangan nyatakan terbuka, tertutup dan peliputan media massa. Nah, atau juga mungkin jalan tengahnya bahwa satu
seluruh media, kita pernah ada persidangan dulu kan, terkoneksi dengan satu tempat pusat, tadi semua media bisa menyiarkan itu semuanya, tapi dalam hal tertentu. Atau juga misalkan gini, ke depan tadi ya, saya senang mungkin melihat kayak main bola itu ya, kalau kita kan senang main bola nih, kalau main bola kalau para pendukungnya bikin ricuh, nah mungkin sidang tanpa penonton gitu, mungkin aja kan, yang penting kan penasihat hukum ada itu ada, nah, penonton lihat aja dari media gitu kan, nah itu mungkin aman. Kalau memang nanti kejadian kita sidang offline ternyata pengunjung tidak bisa kendalikan, saya pikir ya seperti kita main bola tanpa pengunjung, nah pengunjungnya nonton di media yang nanti terpusat itu. Atau juga mungkin, nah sekarang pertandingan bola juga yang lucu juga kan, harusnya pertandingan di Bandung karena pendukung Bandung Persib suka ngamuk, pendukungnya ya pindahkan nggak di Bandung tapi di Garut. Nah biar penontonnya nggak ada gitu kan, nah biar mereka milih media. Yang penting kan tersalurkan tadi terdakwa, penasihat hukum, JPU-nya ada di ruang sidang. Mana penontonnya? Nah kalau sekali lagi nanti tadi kata Pak Imam dikhawatirkan kemudian nanti mengenai pilihan aparat keamanan akan membahayakan, ya kita coba gitu kan, kayak main bola gitu kan. Main ada, wasit ada, hakim garis ada, cuman penonton nah dibatasi dalam tadi tidak boleh nonton. Penontonnya hanya di media virtual gitu. Pak Gito ada tanggapan? Jadi begini, sebenarnya kalau yang untuk pengunjung sidang yang boleh masuk, kemarin tadi saya menyampaikan ke Humas dan juga ke Majelis Hakim, akhirnya diperbolehkan untuk keluarga. Untuk keluarga ada sekitar 4 atau 5 orang boleh hadir di pengunjung sidang. Karena di pengunjung sidang yang di ruang sidang itu hampir semuanya pihak keamanan. Itu yang sebenarnya kami sangat sesalkan. Padahal kalau misalnya kita ini ada 5 perkara, cuma 12 pengacar yang boleh masuk itu sangat kesulitan. Apalagi itu perkaranya itu di-split. Jadi tadi juga kami sampaikan ke Majelis Hakim kalau diperbolehkan itu tidak hanya 12 tapi 20. Sehingga nanti pembagian kami lebih mudah. Karena tadi pas sidang terkait dengan kerumunan di Petamburan dan di Megamendung, tiba-tiba ada sebagian juga yang harus sidang untuk rumah sakit umum. Dan kita sebagian ada yang keluar, padahal ada koordinator dan ada juga penulis yang berbeda. Ini kadang-kadang kalau misalnya sama, kita kan jadi repot. Makanya tadi kami sampaikan supaya bisa paling tidak 20 orang, walaupun yang sidang di depan itu cuma 7 orang. Jadi kita bergantiannya lebih mudah. Kalau misalnya ada sidang di tempat yang berbeda, yang terkait dengan perkara yang berbeda, itu lebih mudah mengaturnya. Karena tadi sempat agak ribet juga dari tim lawyer. Karena majelis hakimnya berbeda, yang Petamburan maupun yang Rumah Sakit Umi. Dari Rizik Sihab sendiri ada menyampaikan kepada tim kuasa hukum merespon pendukungnya yang berada di luar dan terlibat kericuhan? Saya dan terdakwa Habib Rizik Muhammad Sihab tidak mendengar dan tidak tahu. Justru tahunya setelah ini. Oke, berarti pada saat persidangan tidak mengetahui. Ya, tidak terkonfirmasi. Oke, setelah persidangan mungkin ada pernyataan? Setelah persidangan, karena itu waktu itu menjelang maghrib dan jaksa juga mengharapkan supaya langsung pulang, jadi beliau setelah sidang langsung dibawa mobil tahanan ke Barreskrim. Dan sempat berdialog sebentar lagi persiapan untuk untuk sidang hari Selasa besok dan Rabu. Oke, baik. Sebagai closing statement, saya merespon apa yang disampaikan tadi Kang Asep bahwa kita harus melihat bagaimana hak dari terdakwa, tapi kita juga bagaimana melihat mekanisme persidangan yang berlangsung. Apa jaminan jika nantinya persidangan dilakukan kembali secara tatap muka, bahwa di lapangan di PN Jakarta Timur kondisi akan lebih relatif, lebih aman, sehingga persidangan bisa kita ingin lebih mengetahui substansi persidangan secara detail, tidak teralihkan dengan insiden yang terjadi di luar. Pak Sugito? Oh ya, kalau mengenai masalah yang sidang untuk supaya tertib, saya kira begini, bahwa kami juga seperti tadi saya sampaikan, sebaiknya media diperbolehkan ada perwakilan masuk, karena media itu tidak ada sama sekali pada waktu sidang. Kami perlu pada waktu Habib menyampaikan eksepsi, tentunya kalau misalnya para pendukungnya dan simpatisan melihat langsung di televisi, agak terobati terhadap kerinduan itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa penjagaan oleh pihak kepolisian tadi cukup banyak sekali, dalam jumlah ribuan. Sementara yang hadir dari simpatisan atau yang mendukung Habib Rizik nggak nyampe 200. Makanya saya juga kaget ketika melihat di CNN sekarang kericuhan, dan masalahnya apa juga kami tidak tahu.
Tapi saya harap sih untuk sidang kedepannya semuanya tertib, walaupun dari para pendukung dan simpatisan hadir dalam persidangan dan beliau berada, Habib Rizik ada di dalam persidangan dan mereka ada di luar. Dan semoga berjalan dengan baik dan sidang tetap offline. Oke, tetap offline. Kang Asep, catatannya seperti apa? Karena ini menjadi salah satu sidang yang cukup banyak mendapatkan perhatian publik. Ya ini kan kita mengadili seseorang yang mengenal ajas praduga tak bersalah. Yang bersangkutan belum dinyatakan salah. Nah untuk dinyatakan tidak salah atau salah, perlu ada keterbukaan, transparansi. Supaya transparansi ini berjalan terus, ya kita melihat dan kita tenang, pastinya jangan ada klaster. Nah, kalau ada klaster lagi, ternyata yang dikhawatirkan, ya kita muter lagi, ke online gitu kan, karena kita khawatirkan, kita kan ingin lihat bahwa persidangan ini betul-betul fair, ya ada transparansi. Tapi ketika transparansi diganggu oleh aksi-aksi, ya yang di luar segala kemampuan kita misalkan, saya orang-orang hakim, kan, peradilan, nah kita suka nggak suka, ya supaya jalannya sidang tertib, ya tetap harus ada sikap dan itu dibuka oleh Mahkamah Agung, nah, offline atau online. Nah kalau memang situasi pandemi ini khawatir ada klaster di luar, kalau di dalam sih mungkin aman lah, kita percaya orang di dalam orang-orang beradab sebuah gitu kan, tapi di luar kita khawatirkan ya. Nah walaupun tadi petugas kepolisian lebih banyak, kita bersyukur kalau petugas kepolisian itu lebih banyak daripada sedikit. Kalau sedikit kita khawatir gitu kan, aksi-aksi itu kan tampak ada kejadian-kejadian yang memang kita agak sedikit ada ketakutan kan kalau memang persidangan terganggu, karena kita ingin melihat ini persidangan fair atau enggak gitu kan. Nah supaya nanti kalau dinyatakan bebas atau dinyatakan salah, kita juga tahu gitu bahwa ternyata peradilan fair, tidak terganggu oleh aksi-aksi yang sebenarnya tidak pantas atau tidak layak yang dilakukan oleh bukan pihak. Kalau di pengadilan jelas percayalah, hukum, JPU, ya hakimnya, ya ketika mengenali terdakwa ini, kira kita akan monitor semua. Tapi kalau yang di luar, kita kan susah monitornya, apalagi masyarakat tertentu ya, yang kita khawatirkan itu gitu. Oke, baik. Closing statement terakhir Pak Imam. Ya, saya kira saya ada dua hal ya. Yang pertama tentang keterbukaan tadi ya. Jadi saya kira memang benar. Jadi harus ada pers yang bisa meliput mewakili walaupun nggak banyak. Asal sidang itu tidak disiarkan langsung. Soal, kalau menyangkut misalnya soal saksi karena di kalau nggak salah 156 KUHAP itu ya, kalau pemeriksaan saksi tidak bisa didengar semua pihak. Jadi agar tidak saling mempengaruhi antar saksi. Yang kedua, saya kira ada baiknya nanti Pak Dito sebagai koordinator pengacara penasihat hukum untuk ini sebelum sidang menanyakan ke pihak pengadilan berapa jatah kuasa hukum yang bisa masuk sehingga Pak Dito bisa nyusun siapa-siapa yang memang harus masuk misalnya, itu lebih enak dari. Tapi saya kira tadi mungkin karena ya belum ini ya, kalau besok kan udah sidang lagi udah lebih tertib lah karena sudah saling memahami. Jadi saya kira itu aja. Dan saya berharap ya seperti saya katakan tadi, ya udah kita coba offline sekali lagi ya dengan pengamanan yang bagus di luar dan di dalam juga saya perlu agak proporsional juga ya. Jadi jangan dalam tanda kutip lebay hakimnya. Jadi misalnya aparannya terlalu banyak itu juga nggak imbang dengan jumlah pengunjung dan ini itu yang bisa mengurangi porsi pengunjung dan wartawan. Jadi saya kira kalau dari dalam mungkin nggak akan terjadi sesuatu saya kira. Jadi kita menginginkan sidang ini bisa lancar, transparan dan hasilnya baik gitu. Baik. Harapannya seperti itu Pak Imam, Pak Sugito, Kang Asep. Terima kasih sudah berbagi perspektif, berdiskusi malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam. Ya. Malam. Ya. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.